tinggal kita siasati gimana sih flow-nya gitu kan, liuannya pemirsa. Jikalau kita menemukan hal yang seperti ini, nah, ini penting sekali bagi teman-teman ini. Nah, ini bicara tentang seni pemirsa. Yakin dengan diri kita pemirsa. Tidak perlu takut dengan hukum alam lah. Siapa yang tahu tentang hukum alam? Kan Anda semua tidak tahu pasalnya hukum alam kan? Makanya kita sebebas mungkin pemirsa. Sesuai angan-angan, sesuai imajinasi. Misalkan mengaku benar pemirsa. Apakah mereka tuh bikin bonsai itu meniru miniatur pohon yang besar itu di depannya harus kan? Semuanya itu angan-angan. Mereka tuh berangan-angan bahwa sempat melihat, sempat logikanya pohon di alam itu seperti ini. Semuanya berangan-angan. Makanya seperti Norgan ini membuat pohon purba, ya sama juga angan-angan pemirsa. Saya berangan-angan, berhalusinasi jauh tentang pohon purba itu seperti apa. Mereka juga tentang pohon di alam itu ya berangan-angan gitu loh pemirsa. Dia tidak meniru pohon yang besar di depannya seperti itu. Nah, mereka juga berangan-angan membenarkan bahwa pohon itu di alam Indonesia itu seperti ini gitu. Ini seperti ini gitu. Nah, itu angan-angannya pemirsa, seperti itu. Makanya semuanya itu kita berangan-angan, membenarkan diri kayaknya seperti itu. Nah, saya rasa tidak. Kita harus menyesuaikan diri kita masing-masing. Karena apa? Tidak ada hukum alamnya. Jikalau pohon ini masih pakai media tanam pemirsa, dan tidak kita gantung, kita jemur, itu tidak salah atau kita menyalahi aturan hukum alam seperti itu pemirsa. Oke? Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali teman bersama channel Norgan Biang Petika. Salam sehat dan salam sejahtera semuanya nih. Oke, kali ini kita mau membahas atau mengulik tentang serut ini teman-teman. Kita sementara ini pegang yang ringan-ringan. Nah, nanti kita juga eksposan pohon-pohon yang serem-serem teman-teman. Hindari malas-malasan teman-teman. Mumpung kita masih bisa gesit begitu teman-teman, masih sehat, masih terdinas, sehat dalam berpikir teman-teman. Jadi kita tidak manja-manjaan, tidur-tiduran itu. Seperti itu teman-teman. Kapan lagi kita akan mengerjakan pohon-pohon kita teman-teman, koleksi-koleksi kita gitu kan. Nah, biar nanti tidak ketinggalan teman-teman. Nah, biar nanti kita kalau lihat kesana kemari tidak akan kecewa seperti itu teman-teman. Maksudnya kecewa belakangan. Wah, ini bonsai kita itu di rumah dulu males-malesan, akhirnya tuh amburadul itu teman-teman. Ketinggalan sama yang anak-anak era sekarang itu maksudnya. Soalnya anak-anak muda era sekarang tuh wah sudah gila-gilaan teman-teman karya-karyanya. Contohnya di Jepara teman-teman. Oke. Seperti kelanjutan demo kali ini teman-teman, kita akan mengingatkan semua teman-teman ini, pendukung-pendukung Biang Petika ini. Oke, ayo teman-teman, kita kerja gitu kan, jangan males-malesan, jangan manja-manjaan, atau kalau mulut Jawa itu kayak gendungan gitu teman-teman. Makanya kita harus langsung bertindak teman-teman, jangan sampai ini tanaman ini terubus sia-sia teman-teman, gitu kan. Kita mengingat waktu teman-teman, karena apa? Karena bonsai itu prosesnya lama dan kita lama kelamaan cepat menua teman-teman. Jadi mumpung kita masih sehat ya langsung kita kerjakan seperti itu teman-teman, jangan menyia-nyiakan waktu gitu.
tidak perlu males-malesan, semangat gitu kan, untuk memperlihatkan gimana sejauh mana ibaratnya power skill kita teman-teman. Benar-benar kita ini teman, memang harus kita benar-benar tingkatkan semangat kita seperti itu teman. Jadi tidak boleh kita berasal-alasan teman, wah harus nunggu media nunggu pupuk gitu kan teman. Pupuk media itu gampang teman, kalau kita tidak punya itu kan. Jadi tidak ada alasan teman-teman, pakai pasir sungai dulu, pakai sekam yang sudah lapuk. Kita minta pupuk orang yang punya ternak kambing misalkan, kita pakai pupuk kandang dulu teman-teman. Potnya semacam ini dulu tidak apa-apa teman-teman, gitu kan. Kita support dulu di ground teman-teman, lalu kita kerjakan seperti itu. Jadi kita tidak ada alasan untuk males-malesan, gendungan. Oke, kita lanjut teman-teman. Ini sudah mau hujan nih teman-teman. Kita kerjakan untuk mengisi waktu-waktu kita, selalu berinteraksi dengan teman-teman semua ya. Kita lanjutkan pekerjaan teman-teman, oke? Semangat terus, pancang terus di channel Makan Biang Petingkah. Oke sobat, seperti ini kalau kita siasati sobat monceng. Nah, seperti ini, kan? Ya, daunnya sudah keremun pemirsa, sudah kita pruning. Tinggal kita siasati gimana sih flow-nya gitu kan, liuannya pemirsa. Jikalau kita menemukan hal yang seperti ini, nah ini penting sekali bagi teman-teman ini. Ini bicara tentang seni pemirsa. Jika kita menemukan hal yang tengking seperti ini, batang yang tengking maksudnya pemirsa, seperti ini. Justru ini jika kita membuat itu sangat sulit pemirsa. Nah, itu kan. Nah, kalau sengaja bikin seperti ini itu sangat sulit pemirsa. Menurut saya dan menurut pengertian tentang seni pemirsa, seperti ini tuh menurut saya itu center point pemirsa. Seperti tangking seperti itu. Nah, sininya besar gitu kan. Nah, seperti ini. Kalau kita analisa betul, nah, ini tangking pemirsa. Justru ini menurut saya kebalikannya dengan pemikirannya teman-teman. Untuk kita menyiasati yang tangking seperti ini pemirsa, justru ini nantinya benar-benar kita expose pemirsa. Nah, membuat kesan uniknya atau kesan keanehan misalkan kita lihat seperti ini aneh, ya silakan. Tapi ini harus kita perlihatkan, jujur benar. Ini menurut saya ini center point. Nah, ini tampak kalau jadi itu tampak unik. Dan maksud saya ini menceritakan bahwa dulunya pemirsa itu menceritakan drama, ya itu kan, asal mula terjadinya seperti ini tuh gimana. Nah, itu kan kita nantinya bisa menganalisa sampai sana pemirsa. Untuk terjadi tangking seperti itu gimana ya dulunya misalkan. Nah, itu kita berandai-andai, berangan-angan. Jadi tidak harus kita takut berkarya pemirsa. Contohnya misalkan kita takut terhadap pohon di alam misalkan, tentang pohon tropis atau cerita alam misalkan, atau fenomena alam misalkan yang terjadi pemirsa. Ini tuh buatan proses alam pemirsa, seperti ini. Artinya apa?
Jikalau kita menemukan hal seperti ini, pemirsa, hal yang seperti ini, tengking seperti ini, ini contoh salah satu proses alam, pemirsa. Gimana untuk menyalahkan pohon yang seperti ini? Karena kita tidak bisa gitu. Kita harus menerima betul dengan drama-drama alam seperti ini. Jadi tidak ada kalimat hukum alam lah, sebatas pengetahuan tentang pohon tropis lah misalkan. Kita takut-takut, wah pohon tropis tuh kayaknya semacam ini tidak ada misalkan. No, karena ini terjadinya di alam, pemirsa. Nah, ini menurut saya membentuk keunikan atau keunikan, gitu kan. Dan lumayan langka kalau kita cari, pemirsa. Dan sulit juga kalau kita membikinnya, pemirsa. Seperti hal-hal seperti ini menurut saya itu center point atau center penglihatan yang teman-teman biasanya itu kalimatnya tentang kejanggalan. Janggal itu menurut saya juga center point jikalau kita bisa menerapkan seni ke diri kita seperti itu, pemirsa. Nah, pohon ini nanti perlu kita siasati, mana sih yang dikasih kanopi. Nah, seperti ini, pemirsa. Ini bentuknya ini masih datar, pemirsa. Nah, ini agak datar, pemirsa, ya, agak datar. Bisa nanti misalkan kita potong, pemirsa. Yang keringannya kita potong atau kita kecilkan, pemirsa. Nah, seperti ini. Nah, nantinya kita berangan-angan misalkan kanopi itu yang cabang yang ini, pemirsa. Kita bilang cabang lah misalkan. Nah, ini kita bayangkan kanopi itu di atas ini, pemirsa. Di atas ini, Mas. Nah, kanopi di atas ini. Paling tidak yang kecil ini kita buang-buang dulu, pemirsa. Lalu kita membuat aksen tambahan di belakangnya, pemirsa. Jadi nanti biar terlihat susunan yang benar-benar kayak garis siluet dimensinya itu kebaca, pemirsa. Nah, kita pahami betul, pemirsa. Dan cabang yang seperti ini, pemirsa, kita lihat betul pantas enggak misalkan kita kasih di depan. Kalau menurut saya kurang tepat, pemirsa. Nah, kita kasih belakang dan di sini, pemirsa. Nah, bayangan aksen tambahan yang nantinya kita buat itu untuk jadi pemanisnya biar kita lihat itu tidak bosan, pemirsa. Oke. Lalu di sini, pemirsa, kita ganti percabangannya di sini, pemirsa. Nah, kita pindah di belakang sini. Nah, nantinya kita pengamatannya sesuai alurnya gerak ini, pemirsa. Alurnya gerak flow-nya, nah, seperti ini nanti. Nah, itu kan. Jadi tidak perlu panjang. Ini sampai sini juga nantinya kita putus, pemirsa. Nah, seperti ini, gitu kan. Nah, nantinya seperti ini tuh kita biarkan, pemirsa. Jangan langsung dipotong. Jangan langsung dipotong, pemirsa. Karena ini nantinya membentuk center point gitu loh. Nah, seperti ini bisa nanti kita lubang-lubangi, pemirsa. Lalu kita tutup dengan lem biar ada penguapan, pemirsa. Dan di sini nanti juga kita jin. Kayak kerowak-kerowak seperti itu, misalnya kayak erosi gitu kan. Nah, setelah itu kita lihat ini datar tidaknya, nah, setelah kita lihat datar, dia harus kita reposisi seperti ini. Nah, bisalah kita jungkir seperti ini sedikit. Seperti ini, bisa kandani ya, gitu kan. Seperti ini. Nah, biar agak nuntek dikit atau glosor sedikit, gitu kan. Nah, nantinya bisa biar punya daya tarik penglihatan yang beda. Nah, seperti ini. Bisa kita lakukan sesuai keinginan kita, lebih over misalkan. Nah, seperti ini, pemirsa. Mana pemirsa? Pemirsa bisa pilih-pilih lah. Nah, mana yang sesuai selera Anda.
misalkan pemirsa punya bahan-bahan yang mirip seperti ini bisa dilakukan sesuai edukasi ini nanti bolehlah kita pandu pemirsa, misalkan teman-teman yang mengirim gambar WhatsApp misalnya, ayo monggo silahkan. Seperti ini pemirsa, sesuai selera kita pemirsa. Boleh kita pilih yang opsi yang awal tadi pemirsa. Kita bisa pilih ya. Kita cermati betul pemirsa. Jadi kita kalau sering mencermati, kita berpikir nantinya gimana caranya kita berkarya berbeda pemirsa. Seperti itulah nanti kita gampang menemukan nanti karakter atau ciri khas kita pemirsa. Seperti itu pemirsa. Jadi nanti tidak ada rasa sulit untuk kita menerapkan komposisi pohon atau percabangan pemirsa. Seperti itu tadi, benar-benar kita pahami titik-titik percabangan nanti yang benar-benar nanti sesuai, dan kita tidak buang-buang energi. Misalkan ini salah itu salah misalkan pemirsa. Komposisinya harus benar-benar kita ciptakan dengan tepat pemirsa. Okay? Seperti itu tadi. Nanti ini kita perkecil, kan kita jin pemirsa. Meskipun ini serut, saya rasa ini sangat kuat pemirsa, karena sudah benar-benar kelihatan galihnya pemirsa. Oke, nantinya kita bantu dengan obat atau sulfur pemirsa. Seperti ini juga kita nanti lubang-lubangi, kita lihat dengan detail pemirsa. Nah ini seperti ini juga nanti kita harus pangkas atau kita lubangi dengan alat jin pemirsa ya. Seperti ini tuh. Kita kurangi, harus detail pemirsa, jangan kita main-main, benar-benar kita perhitungkan dengan berpikir yang benar-benar sehat atau dengan cerdas pemirsa. Yakin dengan diri kita pemirsa, tidak perlu takut dengan seperti yang saya bilang awal tadi, kayak hukum alam lah. Siapa yang tahu tentang hukum alam? Kan Anda semua tidak tahu pasalnya hukum alam kan? Makanya kita sebebas mungkin pemirsa, sesuai angan-angan, sesuai imajinasi kita. Norken sudah biasa. Di waktu dulu kita berkarya itu dihujat ke sana kemari pemirsa. Orang mengatakan aliran sesat lah, kan? Karya yang tidak benar lah, tidak terkandung di seni hortikultura lah, atau kriteria pohon alam lah, macam-macam pemirsa. Sulit diatur lah di organisasi kan. Nah itu tadi gitu lah. Karena pemahaman kita sudah beda pemirsa. Karena pemahaman kita sudah beda. Dari awal kita sudah melewatinya karya-karya yang seperti itu pemirsa, yang kelas-kelas umum gitu kan. Semuanya kita sudah lewati pemirsa. Makanya saya berkeinginan itu ya sesuai imajinasi saya pemirsa, gitu kan. Tidak mau menuruti kayak yang dimau bonsai kontes pemirsa. Karena menang di event itu tidak tujuan saya pemirsa. Tujuan saya berkarya gitu loh. Tujuan saya itu menghibur diri, melampiaskan imajinasi, atau untuk melampiaskan seperti talenta kita yang kita dapat dari senior-senior terdahulu pemirsa. Seperti itu kan. Nah makanya menurut beliau itu, menurut mereka itu Norken itu susah diatur dan punya kayak beraliran sesat bilangnya. Itu pembodohan pemirsa, itu kan. Bebaskan diri Anda berkarya sesuai imajinasi masing-masing, atau sesuai individu kalian semua, okay? Karena apa pemirsa? Jikalau kita menerapkan tentang pohon di alam itu namanya sok tahu pemirsa.
Yang ngomong itu belum tentu memahami hutan manapun pemirsa. Paling kan mereka lihat itu hutan di sekitarnya pemirsa. Mana mereka tahu hutan di Gunung Muria sini atau gunung terjal kan. Misalkan mengaku benar pemirsa. Apakah mereka itu bikin bonsai itu meniru miniatur pohon yang besar itu di depannya harus kan? Semuanya itu angan-angan. Mereka itu berangan-angan bahwa sempat melihat, sempat logikanya pohon di alam itu seperti ini. Semuanya berangan-angan. Makanya seperti Norgan ini membuat pohon purba, ya sama juga angan-angan pemirsa. Saya berangan-angan, berhalusinasi jauh tentang pohon purba itu seperti apa. Mereka juga tentang pohon di alam itu ya berangan-angan, gitu loh pemirsa. Dia tidak meniru pohon yang besar di depannya seperti itu. Mereka juga berangan-angan membenarkan bahwa pohon tuh di alam Indonesia itu seperti ini, seperti ini gitu. Nah, itu angan-angannya pemirsa, seperti itu. Makanya semuanya itu kita berangan-angan membenarkan diri kayaknya seperti itu. Nah, saya rasa tidak. Kita harus menyesuaikan diri kita masing-masing. Karena apa? Tidak ada hukum alamnya. Jikalau pohon ini masih pakai media tanam pemirsa dan tidak kita gantung, kita jemur, itu tidak salah atau kita menyalahi aturan hukum alam seperti itu pemirsa. Oke? Kandani. Mari kita tuntaskan ibaratnya imajinasi kita masing-masing. Nah, kita bebaskan sebebas mungkin, kita berkarya. Untuk bagus dan tidaknya itu urusan nanti pemirsa. Gitu loh. Banyak sekali teman-teman yang bilang itu tidak sesuai dengan kriteria, tidak sesuai dengan unsur alam. Bilang saja, belgedes gitu aja teman-teman. Urusannya mereka gitu. Kita berkarya itu yang menurut saya itu yang senang-senang saja. Seperti saya bilang, ada unsur serem gitu kan. Terbilang ada unsur mistis, kayak ada unsur angker gitu kan. Nah, jadi angan-angan kita itu jauh. Nah, imajinasi kita mau bikin berangan-angan seperti kita punya pohon kayak jauh di sana. Oh, di Lebanon itu seperti apa sih? Misalkan kayak di gurun pasir itu seperti apa? Kita bebas saja gitu. Karena dunia itu luas teman-teman. Dunia itu sangat luas gitu kan. Kita mau berkaya apa saja, it's okay gitu. Jadi kita tidak membatasi diri saya. Jadi diri kita itu tidak terbohongi dengan pemikiran kita sendiri teman-teman. Ya, menurut saya harus begitu teman-teman. Gitu. Misalkan Anda juga pengen gaya-gaya yang terkutuk, silakan. Oke kan. Aduh. Hei, kita lanjut teman-teman. Baca terus ini meniran teman-teman. Oke. Oke pemirsa, nah, seperti ini pemirsa gambarannya ini. Nah ini kemarin sudah kita reposisi pemirsa. Nah, kita tunggingkan sedikit pemirsa, tungging sedikit, dan kita kasih percabangan yang agak-agak ekstrim seperti ini pemirsa. Nah, ini nanti perjalanan masih panjang pemirsa untuk membesarkan
yang di sininya kanopinya terlihat ini masih pengelosan pemirsa, dan nanti ada kanopi yang di sini juga ada sedikit-sedikit pemirsa, seperti itu kan. Nah ini percabangan nanti untuk menyesuaikan di tempat tengkingnya seperti ini. Nah, ini tengking ini kemarin kita kurangi pemirsa. Nah yang sebelah ini kita kasih percabangan besar juga pemirsa. Nah, aksen-aksen tambahan di belakangnya ini juga nanti biar kelihatan atau kebaca dari depan pemirsa. Ya, nah, ini proses pengizinan kemarin juga seperti ini pemirsa. Kita lubang-lubangi agar nantinya pohon ini kayak tergambar seperti punya kehidupan yang benar-benar sangat lama pemirsa. Ini kemarin sudah kita reposisi pemirsa, sudah ganti media. Cuman kita kemarin tidak bisa ngasih video untuk pengemasan medianya seperti ini pemirsa, karena di waktu kemarin tuh sangat hujannya deras pemirsa. Dan ini nanti juga kita karpet talang dulu pemirsa. Kita karpet talang dulu biar akar-akarnya ini sementara ketutup pemirsa. Dan untuk mempertimbangkan agar cepat terubusan, cepat dan subur pemirsa, oke? Untuk kita memperlihatkan pohon-pohon yang seperti ini pemirsa, dari awal kita training seperti itu kan, nanti pembesarannya seperti apa dan trainingan selanjutnya seperti apa, dan nanti juga seperti di waktu kita menyajikannya juga pemirsa akhirnya bisa tahu seperti itu kan. Kita belajar sama-sama pemirsa dari bahan nol seperti ini. Nah itu kan seperti apa sih nanti perantingan, juga kita membuat kanopi seperti itu pemirsa. Jadi kita tidak langsung instan lihat pohon jadi pemirsa, oke? Nah, kita lihat bentuk ekstrim seperti ini pemirsa. Nanti kita ikuti dengan percabangan-percabangan gitu pemirsa, yang kelihatan benar-benar bisa menonjolkan keekstrimannya pemirsa, dan benar-benar nantinya itu kita nikmati itu rasanya itu sesuai gitu. Dan kayak menggambarkan itu karakter dan kemauan kita itu tersampaikan di karya tersebut. Oke pemirsa, kita akhiri dulu perjumpaan kali ini. Saya rasa cukup pemirsa, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seni bonsai Indonesia.